Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang silabus e-learning mata pelajaran bahasa Inggris. Mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 semester Ganjil, Guru Livia Anggraini, NIP 0618110027. Di sini ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan, dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikator ada 3, yaitu diberikan teks deskriptif teks dan siswa dapat menentukan fungsi sosialnya pada teks deskriptif teks secara tepat dan benar. 2. Diberikan teks deskriptif teks dengan siswa dapat menentukan struktur teks pada teks deskriptif teks secara tepat dan benar. 3. Diberikan teks deskriptif teks dan siswa dapat menentukan unsur kebahasaan pada teks deskriptif teks secara tepat dan benar. Materi ajar di sini ada 3. Penentuan fungsi sosial pada teks deskriptif teks, penentuan struktur teks pada teks deskriptif teks, dan penentuan unsur kebahasaan pada teks deskriptif teks. Diskusi yaitu teks tersebut menceritakan tentang jelaskan. Penugasan, pernyataan-pernyataan yang menguji indikator. 1. Penentuan fungsi sosial. 2. Penentuan struktur teks. 3. Penentuan unsur kebahasaan teks deskriptif teks. Untuk penilaian, jika siswa menjawab benar, untuk diskusi akan saya beri nilai 4, dan untuk penugasan 6, total 10. Yaitu 4D plus 6T per 10. Kemudian untuk kelas online-nya sebagai bukti, saya memulai kelas online pada tanggal 5 Januari 2021. Ini adalah ketika saya menjelaskan deskriptif teks. Beberapa siswa menjawab bahwa mereka telah paham apa yang saya sampaikan. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu membandingkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pesan singkat dan pengumuman atau pemberitahuan, dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Indikatornya yaitu diberikan teks dialog asking, offering for help, dan siswa dapat menentukan fungsi sosialnya pada teks secara tepat dan benar. Diberikan teks dialog asking, offering for help, dan siswa dapat menentukan struktur teks pada teks secara tepat dan benar. Yang ketiga, diberikan teks dialog asking, offering for help, dan siswa dapat menentukan unsur kebahasaan pada teks dialog secara tepat dan benar. Untuk materi ajar asking, offering for help, yaitu 1. Penentuan fungsi sosial pada dialog asking, offering for help. Yang kedua, penentuan struktur teks pada dialog asking, offering for help. Yang ketiga, penentuan unsur kebahasaan pada teks dialog asking, offering for help. Untuk diskusi yaitu dari teks tersebut di manakah tempat percakapan terjadi, jelaskan. Untuk penugasan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang menguji indikator. 1. Penentuan fungsi sosial. 2. Penentuan struktur teks. 3. Penentuan unsur kebahasaan teks deskriptif teks. Untuk penilaian kita gunakan seperti penilaian sebelumnya, yaitu 4D plus 6T per 10. Jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan saya beri nilai 4 untuk diskusi dan 6 untuk tugas. Total 10.
di sini adalah ketika saya memberikan soal kepada murid-murid saya tentang asking for help dan juga ketika murid-murid saya mengirimkan jawaban. Untuk KD yang ketiga yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan yang akan datang sesuai dengan konteks penggunaannya. 1. Yaitu menerapkan fungsi sosial sesuai teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis. 2. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan, terjadi pada saat ini, waktu lampau. Untuk materi ajar yaitu asking and giving permission. Menerapkan fungsi sosial struktur teks melalui asking for permission dengan lisan atau tulis. Untuk diskusi yaitu dari teks tersebut di manakah tempat percakapan terjadi, jelaskan. Untuk penugasan menjawab 5 pertanyaan tentang teks interaksi sederhana, dijelaskan soal-soalnya. Kalau untuk penilaian kita gunakan penilaian yang sama seperti sebelumnya yaitu 4D plus 6T per 10. Ini adalah contoh dialog asking and giving permission. Untuk murid-murid saya yang menjawab I get it miss, thank you miss, and okay miss. I think they all understand tentang asking for permission, asking and giving permission, karena ini pelajaran yang cukup mudah menurut saya. Ini beberapa soal yang saya berikan kepada murid-murid saya, yaitu ada 5 dan baru 1 yang menjawab. Terima kasih.